warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hasniati. Saya guru bimbingan dan konseling di SMP Negeri 5 Mandai, sekaligus sebagai mahasiswi PPG dalam jabatan kategori 1 angkatan 3 tahun 2023 dengan nomor pokok mahasiswa 239 020 495 182. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat. Semangat. Bagaimana kabarnya? Baik. Alhamdulillah kalau baik ya. Supaya seperti biasa, supaya kegiatan kita lebih diberkati oleh Allah, kita berdoa terlebih dahulu. Ya, silakan nak berdoa. Sebelum kita belajar, sebaiknya kita berdoa menurut kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Ya. Oke. Siapa yang tidak hadir? Jadi ada berapa orang? 3. Jadi mari kita doakan teman-teman kita. Ini alasannya tidak hadir kenapa? Sakit. Semuanya sakit. Oke, mari kita doakan teman-teman kita supaya diberikan segera kesehatan, supaya bergabung kembali dengan kita. Ya. Sudah siap mengikuti kegiatan Ibu? Tahu siapa Ibu? Tahu. Ya. Jadi sebentar kita akan mempelajari, Ibu akan memberikan sebuah pelayanan atau layanan informasi itu yang berjudul tentang bagaimana kita mengelola emosi. Pernah dengar kata emosi? Pernah dengar ya? Jadi tujuan dari pelayanan Ibu itu yang pertama, anak-anak dapat mengetahui atau mengenal emosi yang ada pada dirinya, pada diri kita masing-masing. Saya ini seperti apa sih sebenarnya? Ya, apakah saya ini pemalu? Apakah saya ini orang yang pemarah dan sebagainya? Ya. Kemudian yang kedua, anak-anak dapat mengetahui nanti macam-macam emosi itu seperti apa. Itu akan kita lakukan, akan kita dapatkan pada diskusi kelompok. Kemudian yang ketiga, anak-anak dapat mengendalikan emosi ya di kehidupan sehari-hari. Apalagi yang punya adik-adik kecil. Nah, biasanya itu kita ini selalu emosi sama mereka. Ya, selalu kan. Jadi setelah ini anak-anak harus berusaha mengendalikan emosi. Nah, sebelum Ibu masuk ke kegiatan selanjutnya, kita briefing terlebih dahulu. Masih ingat tadi ya? Kita ulang. Masih ingat tadi? Jadi itu kata kuncinya itu adalah
mana otak kiri. Otak kiri itu kebanyakan yang pintar dalam matematika. Lebih dominan. Sementara yang membaca warna atau kreativitas itu adalah otak kanan. Jadi ini tarik permainan akan menyeimbangkan otak. Nah, kembali lagi. Ya. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini, nanti kan Ibu sudah jelaskan apa itu tadi ya. Kita akan mempelajari tentang emosi, ya. Jadi tujuannya adalah siswa dapat menemukan emosi yang ada pada diri kita. Ya, jadi anak-anakku tahu apa itu emosinya seperti apa. Kemudian yang kedua, anak-anakku dapat mengidentifikasi macam-macam emosi nanti melalui diskusi kelompok. Kemudian yang ketiga, anak-anak dapat mengendalikan emosi. Ya, jadi kegiatan kita ini akan berlangsung selama 2 jam pembelajaran. Ya, jadi dalam kegiatan ini anak-anakku diharapkan punya tanggung jawab, itu diharapkan untuk aktif bertanya, aktif diskusi, aktif mengeluarkan ide, aktif mengeluarkan saran. Ya, ya seperti itu. Kemudian langkah-langkah kegiatan kita ini nantinya Ibu akan memberikan materi tentang cara mengelola emosi itu seperti apa ya, melalui PowerPoint. Kemudian ada penampilan video, nanti video itu menjadi acuan kita untuk diskusi kelompok ya. Jadi kedepannya akan ada diskusi kelompok. Bagaimana, sudah siap? Siap ya? Jadi Ibu akan langsung tahu apa itu emosi. Kalau dari sini ada nggak apa itu emosi? Aktivitas pikiran otak. Aktivitas pikiran otak. Oke, terima kasih Denis. Ada yang lain? Apa itu emosi? Ada? Suatu kekerasan. Siapa lagi? Coba, yang ujung. Perasaan yang ada di otak. Jadi semuanya betul ya bahwa emosi itu adalah suatu perasaan yang ada pada otak atau suatu tindakan, kemudian yang dikatakan kita juga suatu perasaan, jadi semua mencakup emosi. Ini apa ini? Marah. Pernah yang marah ini? Siapa yang pernah kita lihat? Suci lagi. Pernah lihat mamanya begini? Nah, itu berarti emosi. Kemudian pernah lihat orang begini? Pernah. Siapa yang pernah kita lihat? Jadi kalau menangis itu hampir semua. Ya, pernah lihat anak kecil yang mengamuk kalau dibelikan barang? Itu namanya tantrum. Tantrum yang normal sampai usia berapa ya? Sampai usia kita bukan tantrum lagi, namanya mobil. Ya. Ini tawa. Ya. Kemudian ini Kelihatan juga. Apa itu emosi? Jadi menurut Konven, emosi itu merupakan segala aktivitas pikiran. Jadi seperti yang dikemukakan tadi Denis ya, Denis, bahwa aktivitas pikiran. Jadi emosi itu adalah segala aktivitas pikiran, perasaan, nafsu, serta setiap keadaan mental yang sehat seperti tadi dikemukakan teman-teman, ada tindak kekerasan, ya itu semua masuk. Kemudian hebat dan meluap-luap dan juga cenderung mempengaruhi perilaku kita ya. Jadi emosi itu tidak mesti marah-marah. Jadi emosi itu mempunyai manfaat. Emosi itu terbagi dua, masing-masing ada manfaatnya. Pertama, emosi positif. Emosi positif itu adalah perasaan yang menyenangkan. Suatu hari tak menyenangkan mulai dari pagi hari sampai malam hari, ya.
hal-hal yang menyenangkan. Kira-kira bangun tidur apa yang dipikir? Makan. Selain makan apa yang dipikir kalau bangun tidur? Hah? Bangun tidur, ya Allah banyaknya tugasku, aduh kerja, misalnya itu. Jadi sepanjang hari menjadi beban ke sekolah. Ya. Kemudian mengurangi hal-hal negatif. Jadi perasaan emosi itu mengurangi perilaku-perilaku negatif. Contoh, orang yang punya masalah jangan lalu kita ganggu. Ya, seperti perempuan. Kalau misalnya dilihat cowoknya lagi ada masalahnya, jangan pernah diajak bicara, jangan. Ya. Perbedaan laki-laki sama perempuan itu tidak sama. Ya. Kalau laki-laki lagi punya masalah, dia mau diam, tidak mau diajak bicara. Jadi kalau dilihat laki-laki itu menyendiri, karena dari waktu saja punya masalah, usahakan dulu nak berikan dia waktu untuk menyelesaikan masalah. Tapi kalau perempuan nak punya masalah, dengarkan dia bercerita. Karena kapan nak mendengar cerita? Aduh, mau didengar? Iya, begitu yang mau nak perempuan itu mau didengar. Jadi harus begini nak, bertindak sesuai dengan apa yang orang harapkan. Jangan bertindak seperti apa yang kita harapkan. Misalnya contohnya, saya punya masalah mau bercerita. Laki-laki tidak suka kalau kita bercerita, tidak suka. Kemudian yang kedua, emosi negatif. Emosi negatif itu meningkatkan kemampuan memori. Ya, semakin kita berpikir akan menimbulkan banyak sel-sel otak yang akan berkembang. Kemudian meningkatkan kemampuan berkomunikasi, meningkatkan kemampuan fokus. Ya, bukan berarti orang yang orang yang punya banyak masalah di usia remaja akan menjadi peluang untuk hidup. Coba perhatikan di usia ini waktu di sekolah, orang yang cerdas, orang yang berperingkat 1 rata-rata sekarang hanya menjadi di 2 tahun. Ya, tapi orang yang siap biasa saja, maka ketika sering mendapatkan masalah, buktinya sekarang ada sudah menjadi gadis, ada sudah menjadi dan besar peluangnya ya nih. Jadi kalau dapat di masalah ini jangan berkecil hati. Masalah itu bisa jadi menjadi apa lagi namanya untuk kita ya, menjadi apa ya namanya itu, menjadi batu loncatan kita untuk sukses ke depan ya. Karena ke depannya semakin kita dewasa akan mendapatkan masalah yang lebih besar ya. Semakin tinggi kita akan semakin kencang juga anginnya. Ya, pentingnya mengelola emosi. Kenapa penting? Pertama itu meningkatkan kecerdasan emosional. Emosi otak kita itu ada begini. Otak kita itu begini, ya. Otak kita begini modelnya. Nah, kalau kita emosi akan begini. Kenapa itu orang emosi gampang memukul? Karena otaknya lagi begini. Lagi tidak ada yang kontrol. Jadi caranya untuk kembali ini redup, tenangkan pikiran. Maka ini akan kembali menutup. Kalau ini sudah menutup, kita tidak bakal memukul sama orang. Ya. Caranya lah, misalnya kalau marah, lagi mau sekali dia marah, misalnya mau berhadapan sama Humaira, marah sekali sama Humaira, mau pukul ki, usahakan langsung mau balik begini. Kasih waktu begitu 3 detik, 1, 2, 3. Pukul ini, tidak jadi Humaira karena sudah tenang. Ya. Itu yang kedua, menghindari pertikaian. Yang ketiga, mencegah menyakiti perasaan orang lain. Yang keempat, pikiran hati lebih tenang. Kalau kita mampu mengelola emosi, kita akan terhindar dari perbuatan atau perilaku-perilaku buruk atau dari hal-hal yang buruk. Misalnya sekarang usia remaja, terhindar tidak dipenjarakan misalnya. Apa yang pernah terjadi di sekolah kita? Ada polisi datang, kita akan tidak terhindar dari perbuatan seperti itu. Tidak usah jauh-jauh yang terjadi di
berbagai penyakit. Kemudian ciri-ciri orang yang tidak mampu mengendalikan emosi, berkata kasar kepada orang lain. Siapa? Masuk daerah. Asri itu Bu. Melakukan tindak kriminal. Adik. Nah ini contoh-contohnya. Kemudian dendam dan merencanakan bencana. Ini biasanya juga terjadi tak? Dendam sembunyi barangnya orang atau dihasut ke teman-teman supaya benci. Kemudian melarikan diri dengan merokok. Apa? Usahakan ayah jangan melarikan perbuatan dengan merokok, menghindari narkoba. Ani tidak pernah lihat Babu. Babu. pergaulan bebas, kemudian marah dan melempar barang sekitar. Usahakan nanti ke depannya bisa melempar. Rumah lempar Bu. Kemudian menangis dan lalu kalau menghentikan. Sarip merokok. Kemudian apa yang harus kita cara untuk tidak meredam emosi? Pertama, rasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Ya, apa Bu Bella? Cubit diri sendiri sebelum mencubit orang lain. Ya. Kemudian tenangkan hati di tempat yang nyaman. Tadi contohnya Ibu sudah berikan tak? Kalau mau marah, balik tembok ki. Atau apalah. Ya, dalam agama ada diajarkan. Kalau kita marah dalam keadaan berdiri, maka hendaklah duduk. Kalau marah dalam keadaan duduk, hendaklah berbaring. Kalau berbaring masih marah, pergilah berwudu. Karena marah itu adalah dari setan. Itu hadis. Itu tips yang paling bagus dikasihkan. Kemudian mencari kesibukan yang disukai. Misalnya, saya senang menggambar. Kita ambil kertas, ambil menggambar. Lagi-lagi, saya senang main game. Kita bermain game. Saya senang main futsal. Kita bermain futsal. Ya, curhat pada orang yang dapat percaya. Silakan curhat pada siapapun yang dapat tidak percaya. Jangan curhat sama orang yang tidak dipercaya. Karena kadang itu orang mungkin tidak berniat curhat. Nah, jelek-jelekan. Kemudian mencari penyebab dan mencari solusi penyebab kita emosi itu karena apa? Berpikir rasional sebelum bertindak. Tadi contohnya Ibu sudah jelaskan bahwa otak kita itu lagi berdiri, somnya namanya kalau berdiri. Usahakan dia lagi. Kemudian kendalikan emosi dengan cara kita sendiri, jangan mau bersikap oleh amarah. Oke, terima kasih. Tadi ya Ibu akan kelompok ya. Ibu sama kelompoknya kan? Nah, jadi ini ada diskusi kelompok. Ada 5 pertanyaan. Yang pertama itu anak harus mendiskusikan kira-kira apa yang biasa membuat kita marah. Oh, marah biasa kepada kamu ke adikku ya. Bikin satu masalah yang membuat kita marah. Kemudian yang kedua, pada saat marah kita itu apa yang kita rasakan? Tubuh kita ini merasakan apa? Ya. Yang ketiga, apa yang kita lakukan ketika kita marah? Yang keempat, ini mungkin hampir sama ya. Apa yang biasanya kita lakukan ketika marah? Yang kelima, bagaimana cara kita supaya tidak mengecewakan diri kita ketika marah dan tidak mengecewakan orang lain. Ya, siap ya. Silakan dikerja. Ya, silakan dikerja ya. Yang di belakang balik ke depan, yang di depan balik ke belakang. Oke, silakan dikerja. Itu beri waktu kurang lebih 20 menit. Sebelum dikerja, ya, sebelum kertas sudah ada di tangan masing-masing kan? Ya, sebelum dikerja kita akan Ibu akan memutarkan sebuah video. Silakan di sana.
Sudah selesai? Kelompok satu sudah? Kelompok dua? Kelompok tiga? Empat? Oke, jadi sembari menunggu kelompok dua, siapa yang mau mempresentasikan tugasnya? Oke, kelompok dua, silakan maju. Siap-siap. Ada yang silakan lah ditanggapi hasil dari diskusi kelompok dua. Silakan ditanggapi kalau ada yang mau menanggapi. Oke, baca ini dari sana. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya adalah representasi dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil pekerjaan kami. Oke, yang pertama kami membuat Anda marah. Jawaban kami adalah ketika ada hal yang tidak kita sukai tetapi harus tetap dilakukan. Oke, yang kedua, apa yang tubuh Anda rasakan ketika marah? Kelompok kami menyatakan bahwa rasa ingin menangis membuat tubuh saya menjadi gemetaran. Yang ketiga, apa yang akan kalian lakukan ketika marah? Diskusi kami adalah menenangkan diri dan melakukan hal yang kita sukai serta mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang keempat, apa yang biasanya kalian lakukan ketika marah? Kami menjawab lebih baik berdiam diri agar tidak menyakiti orang lain dan kita menenangkan pikiran dengan cara kita sendiri. Yang terakhir, bagaimana cara Anda agar tidak mengecewakan diri Anda dan orang lain ketika marah? Jawaban terakhir kami adalah berdiam diri dan menahan amarah agar amarah tidak keluar. Apa ada yang memiliki pendapat yang lain? Ada yang mau menanggapi? Ada yang mau bertanya? Jadi kasus yang diangkat Denis adalah ketika disuruh hal-hal yang tidak dia sukai. Oke, ada yang mau menanggapi? Ada. Oke, terima kasih banyak Denis. Beri aplaus untuk kelompok. Kami, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, beri aplaus untuk Denis. Oke, kelompok selanjutnya. Ayo cepat. Kita. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syawal Nasir dari keluarga akan menanyakan satu, hal apa yang membuat Anda marah? Jawabannya yaitu sifat orang lain yang membuat kita kesal, kalah dalam bermain game, dan diganggu oleh teman. Nomor 2, apa yang tubuh Anda rasakan ketika marah? Tubuh saya merasakan ingin melampiaskan amarah dengan menangis atau memukul sesuatu. Nomor 3, apa yang kalian lakukan ketika marah? Saat saya marah, saya mencoba mengendalikan emosi saya. Nomor 4, apa yang biasanya kalian lakukan ketika marah? Yang saya lakukan adalah bermain game, sering berkata kasar, sering mengomel-ngomel sendiri. 5, bagaimana cara Anda agar tidak mengecewakan diri Anda dan orang lain ketika marah? Jawaban saya itu tidak melontarkan emosi kepada orang lain. Oke, sudah selesai. Ada yang mau menanggapi? Oke, silakan Denis. Saya ingin bertanya kepada
dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, satu lagi nak, satu lagi dari perempuan. Apa lagi? Ini. Oh, satu. Oke, sini satu nak. Kalau ini sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari perwakilan kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Hal apa yang membuat Anda marah ketika mengetahui suatu hal yang membuat perasaan kita kesal, seperti kita mengetahui ada seorang teman yang bercerita tentang keburukan kita. Apa yang bisa Anda rasakan ketika marah? Sebentar setelah kita kekerasan. Apa yang akan kalian lakukan ketika marah? Menangis karena setiap menangis perasaan kita. Kenapa dibegitu? Apa yang biasanya kalian lakukan ketika marah? Bermain handphone seperti bermain game. Bagaimana cara Anda agar tidak menimbulkan diri Anda dan orang lain ketika marah? Diam diri agar tidak menyukai perasaan orang lain. Ada yang ingin bertanya? Ada yang ingin Ada yang mau menanggapi? Teman kita ini mempresentasikan tentang perasaannya ketika dibully. Nah, siapa yang biasa membuli? Mau bertanya? Binti, Ada yang mau menanggapi? Ada, ya, oke. Silakan. Baik, saya tutup presentasi saya. Jika ada salah kata kami maafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih banyak atas waktu yang diberikan kepada Ibu. Tidak terasa ya waktu sudah lewat. Sudah hampir selama waktu sudah lewat ya. Sebelum Ibu tutup, ada yang mau bisa menyimpulkan apa yang tadi kita lakukan? Kemarin seperti apa tadi yang kita kerja? Ya, memahami jenis-jenis emosi. Apa lagi? Mengelola emosi. Apa lagi? Siapa lagi? Oke. Cara meredamkan emosi. Ya, memahami bahwa emosi itu tidak selalu marah-marah. Nah, alhamdulillah jika anak-anakku sudah paham bagaimana perasaannya hari ini setelah mengikuti layanan Ibu. Banyak dapat ilmu asik ya. Oke, alhamdulillah jika anak-anakku paham dengan ilmu yang Ibu berikan. Selanjutnya Ibu akan membagikan kertas. Jadi anak-anak silahkan jawab jawabannya Ibu tunggu di ruangan Ibu ya. Kertas ini untuk mengukur sejauh mana pemahaman yang anak-anak dapat dari materi yang telah Ibu berikan tadi. Nah, setelah itu Ibu berharap materi yang Ibu berikan tadi menjadi tidak sampai di sini saja, tetapi dipraktikkan di kehidupan kita sehari-hari. Ya, mudah-mudahan di pertemuan selanjutnya dengan materi yang berbeda jauh lebih bagus lagi. Ya. Amin.